mahasiswa 180300151. Saya mahasiswa Penmas IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di SD Negeri Budi Mulya yang berada di Kampung Pamoyanan, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Ibu Guru Neneng Juwita, wali kelas 6 ya, betul ya Bu ya? Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Mohon maaf, saya mohon dijawab. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana implementasi pembelajaran jarak jauh di sekolah SD Negeri Budi Mulya? Implementasi pembelajaran jarak jauh di SD Budi Mulya, kebetulan di sini kami menggunakan daring atau BDR, belajar dari rumah. Gitu. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah media dan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah sudah memenuhi kebutuhan anak untuk proses pembelajaran jarak jauh? Alhamdulillah, untuk PJJ di sini memenuhi syarat. Kemudian pertanyaan ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh para guru dalam pembelajaran pada masa pandemi ini? Pada masa pandemi ini di sekolah kami, upayanya itu pertama-tama setiap kelas itu membentuk grup WA setiap kelas. Jadi orang tua dikumpulkan, terus ditanya nomor HP-nya berapa, terus dibentuk WA group. Setelah WA group terbentuk, terus dibentuk setiap kelas itu beberapa kelompok. Kebetulan saya di kelas 6 ada 40 siswa, jadi dibentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok 10 orang. Masing-masing kelompok ada ketua kelompoknya oleh orang tua. Tugasnya yaitu setiap kelompok mengambil sarana-prasarana yang disediakan di sekolah seperti buku tematik. Jadi buku tematik diberikan kepada masing-masing ketua kelompok. Nah, nanti yang ketua kelompok tugasnya membagikan ke anggotanya. Itu yang dilakukan. Setelah itu terus guru kelas setiap hari memberikan pelajaran melalui WA group lewat online sesuai jadwal yang telah diberikan. Apakah ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh? Ada kendala, yaitu kendalanya ada siswa yang HP-nya tidak standby dipegang oleh dia. Jadi menunggu orang tuanya nanti pulang kerja. Itu kendala. Bagaimana Bu biasanya kalau untuk menangani kendala tersebut? Nah, ada dua cara yang diatasi.
yaitu pertama anak suruh belajar bersama dengan teman yang berdekatan rumahnya. Kalau berjauhan, anak nanti paling setelah tugasnya diberi kebijaksanaan menunggu orang tuanya pulang kerja. Ada nggak inovasi pembelajaran dalam melakukan pembelajaran saat ini? Inovasi Selama pandemi, Ya. inovasi yang diberikan guru yaitu guru harus lebih kreatif lagi karena tidak melalui tatap muka. Makanya caranya dengan menyediakan video-video pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak. Misalnya dengan guru membuat sendiri video atau guru mencari dari YouTube biasanya untuk memudahkan anak belajar dan memahami pelajaran. dengan cara menonton ya, Bu? Iya, menyimak ya. Gitu. Bagaimana respon anak terhadap pembelajaran jarak jauh pada saat ini? Alhamdulillah selama ini hampir mau 1,5 tahun berjalan ya, responnya anak baik, anak semangat dengan motivasi kita. Jadi kalau saya memberi waktu belajar dari jam 7:30 sampai 7:30. Nah, batas akhir bagi yang selalu memberikan ada HP-nya, batas akhir jam 1, kecuali bagi yang tadi yang kendala jadi malam. Nah, caranya jadi setiap anak yang lambat terus sama saya telepon gitu. Ditanya mana hasil belajarnya, alhamdulillah responnya baik. Pasti kalau setiap orang tua itu ada menyampaikan kendala-kendala dalam melakukan pembelajaran ya, Bu ya. Bagaimana cara pihak sekolahnya atau ibu guru cara mengatasi kendala-kendala yang disampaikan oleh orang tua dalam pembelajaran? Ya, ada kendalanya karena beda ya belajar online dengan belajar tatap muka. Biasanya anak kalau tatap muka kan nurut ke gurunya. Kalau online biasanya kadang-kadang orang tua memberikan keluhan-keluhannya, di antaranya, Bu, kalau di rumah itu ini ada susah. Nah, sama saya coba apa masalahnya ya, Bu. Nah, saya biasanya langsung menghubungi, menelepon anaknya, dikasih semangat, dikasih motivasi. Ayo kalian harus walaupun belajar di sekolah di rumah kalian harus tetap semangat. Dan biasanya saya kasih reward setiap ada anak yang tugasnya sekolah kali ini. Jadi anak semangatnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga kedepannya pembelajaran di masa pandemi ini tidak mengalami masa pandemi ini cepat berlalu ya, Bu ya. Kita berharap memang sebagai guru kasihan sebetulnya melihat anak didik kami yang setiap hari harus online. Ya, beda kalau online sama tatap muka. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi kita ini segera berakhir. Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Wali kelas 6 SD Negeri Budi Mulia, Ibu Neni Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bangsa, anak-anak bangsa yang hadir ini, apalagi setelah diangkat menjadi anggota polisi, kemudian lebih baik Allah mengajarkan mencari ilmu hukumnya wajib, tidak karena untuk karir, segaring karir, lebih baik untuk pengabdian kepada orang tua, kepada saudara, tetangga, bahkan kepada negara. Dan harapan generasi ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Walaupun generasi sebelumnya baik, tapi baiklah, bimbinglah kami, arahkan kami masyarakat untuk taat aturan, taat dengan menggunakan sistem humanisnya. Jadi enggak kena Bapak di sini di sekolah menggunakan sekali jangan alergi ketika ada seragam ini, takut pasti Anda dan lain sebagainya. Tapi dengan humanis insya Allah adik-adik sekalian bisa diterima oleh kami. Dan harapan kami mudah-mudahan adik-adik yang berlima ini cepat menyelesaikan perkuliahan dan dapat yang didam-damkan cita-cita terwujud, dan pengabdian akan lebih tinggi karena dari pangkat kalau brigadir 1, brigadir 2, guru ke kepala sekolah akan lebih banyak faedah guna mempengaruhi kepada masyarakat, kepada nusa bangsa dan negara. Sekian pesannya dan terima kasih, dan sangat bangga. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa membantu, dan apabila yang kurang mohon maaf yang sebetulnya. Sama-sama.
kasih kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan kunjungan dari mahasiswa Penmas IKIP Siliwangi di sekolah SD Budi Mulia. Semoga kedepannya pembelajaran PJJ ini dapat berubah berganti menjadi pembelajaran normal tatap muka seperti biasa. Dan kami ucapkan semoga mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN mendapat hasil yang memuaskan dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berharap kepada generasi bangsa, anak-anak bangsa yang hadir ini, apalagi setelah diangkat menjadi anggota polisi, kemudian lebih baik Allah mengajarkan mencari ilmu hukumnya wajib, tidak karena untuk karir, sekedar dengan karir, lebih baik untuk pengabdian kepada orang tua, kepada saudara, tetangga, bahkan kepada negara. Dan harapan generasi ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Walaupun generasi sebelumnya baik, tapi baiklah, bimbinglah kami, arahkan kami masyarakat untuk taat aturan dengan menggunakan sisi humanisnya. Jadi enggak kena Bapak di sini sekolah menggunakan sekali jangan alergi ketika ada seragam ini, takut pasti Anda dan lain sebagainya. Tapi dengan humanis insya Allah adik-adik sekalian bisa diterima oleh kami. Dan harapan kami mudah-mudahan adik-adik yang berlima ini cepat menyelesaikan perkuliahan dan dapat yang diidam-idamkan cita-cita terwujud, dan pengabdian akan lebih tinggi karena dari pangkat kalau brigadir 1, brigadir 2, guru ke kepala sekolah akan lebih banyak faedah guna mempelajari kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Sekian pesannya dan terima kasih dan sangat bangga. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa membantu, dan apabila yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih atas kedatangannya mahasiswa yang sedang KKN, mahasiswa dari IKIP Siliwangi jurusan Penmas, kedatangannya ke SDN Pamengpeuk. Semoga semua mahasiswa yang sedang KKN itu sukses, berjalan lancar, dan di masa pandemi ini tidak ada kendala-kendala yang sulit ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin perkenalkan, kami mahasiswa dari IKIP Siliwangi program Penmas, Bu. Saat ini kami sedang melaksanakan KKN, dan dalam hal ini mungkin kami akan melaksanakan wawancara kepada Ibu. Ini mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan atau adik-adik ya yang akan melaksanakan KKN ini. Ya, perkenalkan mungkin nama Ibu yaitu Ibu Nani Nuraini. Panggilannya di sini adalah sebagai kepala sekolah. Ya. Baik Ibu,
Saya juga lupa mungkin memperkenalkan diri. Saya juga Agus Kusnadi, Bu. Namanya sebelah saya Ibu Epi Epi, Rahmawati. Kemudian ini Trisna Ginanjar, saya Muhammad Irfan, Bu. Saya karena saya ya. Baik itu Bu, mungkin mohon maaf tapi sebelumnya kami mengganggu kesibukan Ibu di sini. Mungkin Bu ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada Ibu terkait dengan situasi sekarang Bu, pandemi COVID-19 yang mana seperti kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi ini mungkin ada beberapa hal ataupun kendala yang dihadapi baik oleh guru ataupun oleh siswa dalam menghadapi pelajaran ini, Bu. Yang mana mungkin yang akan saya tanyakan yang pertama terkait di SD Budi Mulia ya, Bu ya. Yang dilaksanakan di sini apakah pembelajaran ini secara daring atau luring, Bu? Kebetulan selama pandemi ini karena kita situasinya sedang COVID-19, maka dalam pembelajaran kita mengikuti aturan yang mana diperintahkan sebagai mestinya yang diatur oleh atasan kita. Jadi di sini dilaksanakan karena masih suasana COVID, dilaksanakan secara daring. Secara daring ya, Bu ya. Secara daring itu pun tidak menutup kemungkinan gitu ya. Di samping daring pun kalau disebut luring mah ada juga luring. Ada juga. Ya, karena dalam hal ini dengan situasi siswa-siswi di sini ataupun orang tua di sini berbagai macam kemampuan dan keadaan. Jadi ada yang bisa daring, ada juga kalau misalnya terhambat tidak bisa daring, kita betulkan dengan luring. Gitu ya, Bu. Terus bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, Bu, supaya pembelajaran tersebut terselenggara dengan baik gitu, Bu, bisa diterima dengan para siswanya pada masa pandemi ini? Upaya apa saja, Bu, yang dilakukan ini? Kami di sini dengan rekan guru selalu terus berupaya supaya si anak itu tetap eksis, tetap mengikuti pembelajaran, walaupun suasananya seperti ini belajar di rumah. Jadi berupaya selalu tetap interaksi dan komunikasi dengan orang tua. Seperti itu ya, Bu. Kemudian dalam pembelajaran ini apa ada hambatan, Bu? Kalau dibilang hambatan itu mesti ada gitu ya. Ada ya, Bu. Ada. Cuman tadi dengan kitanya ada koordinasi atau komunikasi dengan antara pihak sekolah dengan orang tua untuk untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Kalau hambatan contohnya misalnya ada gitu ya, kalau situasi seperti ini yang akhirnya berdampak ke bukan orang tua, ke siswa itu memang banyak gitu, ada gitu. Contohnya sekarang si anak itu jadi jenuh, tidak mau belajar, Iya, dibanding dengan tatap muka Iya, gitu. betul. Jenuh tidak mau belajar, ya namanya orang tua mungkin tidak sama dengan guru gitu. Iya, betul. Jadi kami di sini guru selalu berupaya supaya si anak itu terus lancar untuk melaksanakan. Orang sekarang pandemi ini tujuannya anak di rumah itu untuk kesehatan. Betul. Jadi begitu ya, Bu ya. Baik, untuk sarana dan prasarana melaksanakan PJJ itu ataupun daring itu apakah sudah terpenuhi di sini? Alhamdulillah di sini mungkin, tapi tidak begitu 100% gitu ya. Namanya pelaksanaan atau sarana prasarana di sini kami mungkin hanya bisa melaksanakan sarana prasarana yaitu berupa laptop atau HP gitu ya. Kemudian ya berupaya sebisa mungkin guru itu memberikan variasi dengan bentuk tugasnya gitu. Ada tugasnya dari WhatsApp, ada Zoom meeting, ada video call gitu, seperti itu. Itu mungkin sudah termasuk inovasi yang dilakukan Iya. oleh pihak sekolah ya, Bu ya, Sekolah, seperti iya. itu untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh
terhadap siswanya. Baik, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Bu, segera selesai. Amin. Ya, kita juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan Bu. Amin. Izin, terima kasih. Mungkin saya mewakili rekan-rekan sudah mengganggu waktunya Bu. Jadinya terima kasih sekali. Ini sudah diterima di sini Bu. Iya. Ya, baik. Itu saja Ibu. Iya, Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Mungkin Ibu juga berharap mungkin Kakak sama Teteh semua diberikan kelancaran untuk melaksanakan ya mengemban tugas untuk masa depan gitu ya. Amin. Walaupun dengan keadaan situasi seperti ini. Dan gimana ya, kami juga di sini selalu terus berupaya berusaha supaya tetap kita eksis memberikan prima untuk anak didik. Alhamdulillah. Itu tipain guru-guru kan kedah S1 terus itu naminakan upami namina di SD mah ayeuna kan minimal S1 gitu ya. Dan kan kependidikan kan terus berlomba gitu. Kami ayeuna mah dituntut ku IT teh ya. IT gitu, teknologi eta teh gitu. Alhamdulillah di dia panginten guru-guru terus ya sekian persen tos semua bisa menggunakan IT gitu. Karena itu tuntutan teh ya. Iya, mangga pangintennya dulu ijeng pangintennya. Alhamdulillah, Bu. Ya,